warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witra Wahyuni, bisa dipanggil Witra. Saya BP 18, jurusan Manajemen, konsentrasi MSDM di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce, yakninya merupakan tugas saya. Yang materi khususnya yaitu mengenai B2B e-commerce. Apakah yang dimaksud dengan B2B e-commerce itu? Baiklah, saya akan menjelaskan. Yaitu merupakan sistem komunikasi bisnis ataupun transaksi secara elektronik antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya dalam kapasitas produksi yang besar. Dan proses sistem bisnis seperti pertukaran informasi ataupun transaksi yang terjadi antara perusahaan serta customer dalam teknologi jaringan internet. Karakteristik dari B2B e-commerce tersebut, yang pertama yaitu memiliki penjual tunggal, banyak pembeli, sedikit produk, dan harga tetap. Contohnya saja yaitu penjualan produk Dell dalam Dell tersebut. Yang kedua yaitu memiliki beberapa penjual, banyak pembeli, katalog base, dan harga tetap. Contohnya yaitu Shopee Mart. Yang ketiga yaitu independent industry marketplace, yang memiliki banyak penjual, banyak pembeli, terdapat tawar-menawar, dan harganya tidak pasti. Yang keempat yaitu consortia sponsors marketplace, yaitu memiliki sedikit pembeli, banyak penjual, pembeli memiliki kontrol dan harga tetap. Contohnya saja itu Uop Jakarta Grosir. Yang kelima yaitu private company marketplace, yaitu memiliki satu pembeli, banyak penjual, di mana dapat memberi penawaran pada pembeli tertentu. Komponen utama B2B e-commerce. Yang pertama yaitu buying company atau perusahaan pembeli pro recruitment management perspektif. Yang kedua yaitu selling company atau perusahaan penjual marketing management perspektif. Yang ketiga yaitu deliverers who can fulfill a just in the time delivery. Dan yang keempat back end information system. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang keuntungan secara umum B2B e-commerce. Yang pertama, efisiensi atau menghilangkan sistem lama dalam penggunaan kertas. Misalnya tidak menggunakan nota dalam bentuk kertas. Yang kedua yaitu mempercepat waktu siklus transaksi. Dan yang ketiga yaitu mengurangi risiko pada saat transaksi. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan pelanggan dan terjalin kerjasama yang baik. Contohnya kepercayaan dalam berhubungan dan transaksi. Keuntungan B2B e-commerce selanjutnya yaitu Cisco Connection Online. Yang pertama benefit atau penghematan US dollar 363 miliar per tahun di technical support, human resource, dan software distribution. Yang kedua benefit buat Cisco. Yang pertama mengurangi operating cost untuk ambil order. Yang kedua itu mengurangi biaya staff technical support. Yang ketiga benefit buat customer. Yang buat customer yaitu biaya sales dan marketingnya yang lebih mudah, menjalankan konsumen baru, support layanan yang lebih maju, serta mengurangi biaya dalam manage order. Perkembangan interorganizational system atau IOS, di mana sistem komputer antar perusahaan dapat saling bertukar informasi. Contohnya di Amerika Airlines, America Hospital Supply and Product atau AHSP, yang dapat menghemat biaya pekerja, pelanggan, dapat mengatur dan melakukan pemesanan, dapat memantau pemesanan secara online. Di samping itu dapat membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih baik dan menggunakan jaringan melalui value added network atau FAN. Aktivitas B2B e-commerce yang bisa dilihat seperti unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama market intelligence.
B2B e-commerce. Aktivitas dalam mengumpulkan informasi dalam suatu pasar yang pertama itu mengumpulkan informasi lengkap mengenai produk yang akan kita beli ataupun kita jual, baik barang ataupun jasa yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua yaitu mulai dari spesifikasi, layanan, kualitas dan kuantitas, jaminan produk, serta informasi biaya lainnya. Aktivitas pre-purchasing B2B. Aktivitas pemesanan atau pra-pembelian yang pertama menyimpan proposal pembelian atau request proposal. Yang kedua yaitu mencari tahu permintaan atau kuantitas ataupun kuota ataupun request for quantitation. Menyediakan spesifikasi pada distributor. Yang ketiga, negosiasi untuk membicarakan persyaratan-persyaratan perjanjian. Aktivitas purchasing yang terdapat tiga yaitu yang pertama menyiapkan pemesanan pembelian atau ordering, yang kedua persetujuan pengiriman atau deliveries, yang ketiga yaitu persetujuan pemesanan atau acknowledgement. Aktivitas shipping atau pengiriman B2B. Aktivitas pengiriman dan nota barang, menginformasikan jadwal pengiriman, mendapatkan faktur penerimaan barang, dan aktivitas pembayaran. Model bisnis B2B e-commerce. Perusahaan bisnis internet atau internet based. Yang pertama, murni proses bisnisnya menggunakan teknologi internet, menawarkan produk, menawarkan informasi, layanan atau produk, mempertemukan berbagai pihak, baik produsen, konsumen, penyalur, pemasok, untuk melakukan transaksi melalui internet. Model bisnis B2B e-commerce yang perusahaan tradisional atau disebut juga dengan primary brick and mortar, menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan proses bisnisnya atau menciptakan saluran untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Manfaat model bisnis B2B e-commerce sebagai arsitektur untuk menggambarkan aliran produk, layanan, informasi, peran, dan manfaat bisnis. Nilai bisnis atau business value. 2. Perusahaan tradisional atau disebut juga dengan primary brick and mortar, yaitu menggunakan teknologi internet untuk meningkatkan proses bisnisnya atau menciptakan saluran baru untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Manfaat model bisnis B2B e-commerce. Yang pertama yaitu sebagai arsitektur untuk menggambarkan aliran produk, layanan, informasi, peran, dan manfaat bisnis. Adapun faktor-faktor sukses B2B e-commerce yaitu yang pertama menciptakan nilai bisnis, yang kedua yaitu menciptakan nilai pelanggan. Yang selanjutnya yaitu nilai bisnis atau business value B2B e-commerce. Keunggulan operasional, yang kedua yaitu rendahnya biaya, yang ketiga hubungan pelanggan, yang keempat membangun hubungan dengan pelanggan lebih lama dan menemukan kebutuhan konsumer, yang kelima yaitu kepemimpinan produk dan jasa, yang keenam yaitu investasi dalam riset dan pengembangan, yang ketujuh yaitu inovasi. Selanjutnya yaitu biaya cost, biayanya lebih murah, pilihan atau choice, banyak pilihan tersedia lewat single portal. Yang selanjutnya yaitu kenyamanan atau pembelian tanpa kunjungan. Selanjutnya kostumisasi atau memfilter informasi berita untuk konsumen. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.